Halo, bentar ya. Nah, oke, Halo Pak Bimo, selamat siang. siap. Ya apa-apa saya pakai masker ya. Iya, iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Ya udah, saya ke situ dulu ya. Bu Becky ya. Oh, tenang, aman, aman ya. Dia. Bentar. Ini ternyata gua ada ini Zoom dulu nih. Diundang aduh. Siap, bagaimana? Iya, terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng di sini. Bagaimana? Ya, Pak Saya Bimo, belum pernah ini, pakai ini. oh, ya nggak apa-apa kok Pak. Ini, Ya, bagaimana? jadi ini sesinya tanya jawab. Nah, nanti Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari para ya, penulis dari tim buku Titik Intelektual. Nanti begitu ya, pun sebaliknya Pak Bimo juga bisa menanyakan tentang buku mungkin pada saya, Pak. ya boleh. Ya boleh. Ya silakan. Mulai sekarang ya, Pak. Ya boleh, boleh. Ya. Pak, kalau Bapak Pak Bimo kan sering kan dulu diundang oleh Eyang ke mana-mana gitu, Pak. Nah, itu Ya. sosok Eyang Habibie di mata Pak Bimo itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi Eyang Habibie itu tentu saja adalah tokoh bangsa ya. Selain dia Ya, bekas Menristek, tapi juga dia adalah pernah menjadi wakil presiden dan terakhir adalah puncaknya menjadi presiden. Tentu saja dia sangat pintar sekali ya kan untuk zaman sekarang aja kita ini yang pernah sekolah ke luar negeri aja masih menganggap Eyang ini orang yang pintar gitu loh ya. Apalagi di zamannya dulu tahun-tahun 80, 90 kan gitu. Jadi luar biasa pemikirannya pintar, apa namanya dia masih wawasannya sangat luas ya kalau ngobrol tuh bisa berjam-jam ya jadi pemikirannya tuh tajam dan komprehensif gitu loh total gitu loh kita aja yang muda-muda bisa kalah kalau diskusi dengan yang Habibie jadi seperti itu nah makin usia makin kesini ya Pak yang Habibie lebih lebih tidak hanya membahas soal teknologi tapi juga tentang kebangsaan terakhir tadi tentang cinta tentang kasih sayang keluarga dan lain sebagainya seperti itu jadi yang Habib itu ya luar biasa. Tapi Pak dulu kan Pak Bimo pernah mendapat beasiswa dari Eyang. Ya, Itu ceritanya ya, bagaimana, Pak? ya. Jadi intinya tahun-tahun 80 sampai 90 tuh eh, apa namanya ada program beasiswa tuh tamatan SMA boleh apply ke Kementerian Riset dan Teknologi ya. Nah, Iya. untuk ikut beasiswa terus nanti ada tesnya, ada matematik, fisika, kimia ya. Kita dites, ada psikotesnya, ada tes bakat, semuanya dites selama 1 bulan. Yang apply itu ribuan orang, tapi yang diterima hanya 100 orang rata-rata per tahunnya. Nah, Hmm. jadi dari tahun 80 sampai hampir tahun 2000 lah itu. Jadi hampir 4.000 orang ya kira-kira terkirim ke luar negeri baik tingkat S1 maupun tingkat S2. Jadi itu intinya eh, prosesnya kuliah selama 5 tahun di luar negeri di Amerika, di Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, Jepang, semua negara maju untuk bidang sains dan teknologi. Setelah lulus kita diminta untuk pulang untuk bekerja di industri-industri strategis seperti PTTI, PAL ya, BPT, LIPI, LAPAN semuanya. Seperti itu. Itu beasiswa itu sampai sekarang masih ada nggak, Pak? Nah, itu dia sejak tahun 2000 berhenti beasiswanya. Nah, karena kan krisis moneter, terus juga apa namanya pemerintah dulu reformasi dan lain sebagainya. Jadi berhenti dan sampai sekarang belum dilanjutkan lagi. Nah, itu kelemahannya sekarang. Jadi belum ada program beasiswa untuk tamatan SMA yang akan S1 kuliah S2 gitu. Jadi itu yang mendorong Pak Bimo untuk mendirikan Euro Manajemen gitu, Pak? Iya, itu salah satunya kenapa saya mendirikan Euro Management karena merasa pemerintah kok tidak meneruskan program beasiswa Habibie yang bagus ini. Nah, itulah akhirnya swasta coba mengisi kekosongan itu. Makanya Euro Management didirikan semata-mata untuk
apa namanya tetap punya program beasiswa ini ada, namun dengan biaya orang tua ya, tanpa biaya beasiswa dari pemerintah. Tapi kita selalu akan dorong terus pemerintah untuk segera membuat program-program beasiswa tamatan SMA ini, karena sampai saat ini belum ada terjadi gitu. Terbaik di luar negeri itu pada saat usia tamat SMA seperti itu. Itu sangat penting ya Pak untuk tamatan SMA belajar di luar negeri gitu Pak. Saya pikir iya, banyak negara juga melakukan hal yang sama, karena waktu terbaik untuk sekolah ke luar negeri itu ya di tamatan SMA. Karena apa? Karena usianya masih muda, kemampuan bahasanya masih bagus ya kan, kamu bisa belajar bahasa apapun di tamat SMA gitu loh. Terus juga belum menikah, masih single ya, ingat belum ada beban keluarga, beban istri, anak, suami seperti itu. Jadi itu waktu yang tepat gitu loh. Terus adaptasinya juga lebih bagus ya kalau tamat SMA, karena usianya masih 17-18 tahun. Waktu yang pas lah untuk apa namanya beradaptasi dengan budaya lain seperti itu. Mungkin gitu. Oh gitu. Tapi Pak Bimo dulu waktu sekolah di luar negeri gitu ya Pak, mungkin culture-nya kan sangat berbeda dari kalau di budaya Indonesia kan mungkin berbeda kan dari budaya di luar negeri. Itu beradaptasinya itu seperti apa Pak Bimo? Kalau yang Pak Bimo rasakan sendiri? Bagaimana ulang lagi? Untuk budayanya sendiri kan sangat berbeda. Mungkin budaya di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Itu cara beradaptasinya gimana Pak? Kalau dulu Pak Bimo Iya, jadi memang kan kebetulan saya dikirim ke Amerika ya kan, ya budaya Amerika kan beda sama budaya Indonesia. Ada yang dikirim ke Jepang, ada yang dikirim ke Australia ya kan, cuma budaya Amerika memang completely berbeda banget ya kan, karena kan negara barat ya, negara bebas, free country. Jadi memang ya tapi pada intinya budayanya sih sebenarnya sama ya, dalam membentuk hubungan keluarga, hubungan komunikasi. Cuma memang ada hal-hal yang kita kadang kaget, misalnya hubungan laki perempuan ya kan, di sana kan bebas dan lain sebagainya. Nah, itulah kita fungsinya, kita harus punya mental yang kuat, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang negatif menurut kita ya, pendapat kita ya. Nah, kita kan tamat diasumsikan sudah punya dasar mental kita sebagai bangsa Indonesia kan gitu ya, orang tua kita mendidik kita, apalagi kita misalnya beragama muslim ya kan, kita ada mana yang halal, mana yang haram dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya ya kita harus pandai-pandai beradaptasi dan tetap bisa harus berbicara gitu loh. Kalau ada hal yang kita tidak bisa ya harus diomongin, dibicarakan, jangan diem aja. Ya misalnya suatu saat kita makan di rumah orang Amerika, misalnya tiba-tiba dia menyodorin misalnya makanan haram gitu ya, kita harus ngomong, mohon maaf saya tidak bisa makan ini, harus dibicarakan gitu loh, supaya orang baratnya mengerti, karena kalau dia tersinggung dan lain sebagainya. Jadi harus terbuka, memang salah satu syarat untuk beradaptasi dengan cepat di sana. Dan kita harus sampaikan kenapa alasannya. Ya. Iya, Pak, kalau saya kan pernah baca gitu ya, banyak yang bilang kalau di tahun 2045 itu Indonesia itu akan menjadi negara terbesar. Itu ya, betul. Benar nggak Pak? Iya, jadi memang banyak penelitian ya kan, laporan-laporan dari berbagai asing khususnya ya, seperti McKinsey, World Bank ya, UNESCO, UN ya, bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara besar dunia. Nah, kenapa dia mengatakan itu? Karena Indonesia itu diasumsikan mempunyai sumber daya alam yang besar ya kan. Jumlah penduduknya banyak ya kan, hampir 300 juta. Udah gitu angka usia mudanya juga sangat banyak ya kan, makanya ada namanya bonus demografi seperti itu. Nah, dari situlah mereka berasumsi bahwa kalau ini diutilize dengan sebaik-baiknya, sumber daya alam, jumlah penduduk, usia muda stabil, maka produktif, maka bangsa Indonesia akan terus meningkat kemampuannya, kekayaannya, terus ekonominya, sehingga dia bisa menjadi 5 besar dunia gitu loh. Tapi ini kan baru prediksi dan baru asumsi, dan ada syarat-syaratnya yang harus dijalanin oleh Indonesia. Tapi kalau Indonesia tidak melakukan, ya tidak akan bisa menjadi negara besar, tidak akan. Ya, kan orang Barat selalu berasumsi-asumsi kalau ini terjadi baru bisa terjadi ini. Nah, itulah tugas pemerintah kita, bangsa kita, agar laporan itu menjadi kenyataan. Dan salah satu yang paling penting memang harus mempunyai SDM yang unggul gitu. Jangan sampai jumlah penduduk
besar tapi kualitas pendidikannya rendah, kan gitu ya. Tidak punya skill, tidak punya kemampuan adaptasi dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi memang betul, tapi syaratnya sangat berat. Berarti sekarang yang diandalkan itu SDM-nya yang di Indonesia gitu ya, Pak? Iya, betul, betul. Hmm. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau definisi anak dan cucu intelektual itu menurut Pak Bimo seperti apa, Pak? Ya, anak dan cucu intelektual Habibie ya tentu saja kan Pak Habibie itu punya visi besar ya bagaimana menjadi bangsa mandiri yang menguasai sains dan teknologi, bangsa yang percaya diri ya kan beriman dan bertakwa. Nah, itu intinya Pak Habibie itu dia terus menggaungkan agar bangsa kita ini harus menjadi bangsa besar, mempunyai kemampuan SDM yang unggul, punya keahlian global, percaya diri ya kan. Itu yang Iya. disebut Habibie itu ya kan. Nah, anak intelektual Habibie ya harusnya orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama gitu loh. Artinya dari segi kualitas SDM-nya dia harus unggul, harus maju, harus berpendidikan, harus cerdas ya kan, harus kuliah ya kan, harus sekolah setinggi mungkin itu. Ya kan, kedua mempunyai iman dan takwa ya kan. Udah gitu dia harus inklusif ya kan, tidak membeda-bedakan, dia harus bersatu. Nah, jadi itu yang disebut anak intelektual. Anak itu artinya usianya mungkin 40-50 tahun sekarang. Tapi kalau cucu mungkin usia-usia 30 sampai 40 tahun, yang disebut cucu intelektual itu usia 30 sampai 40 tahun. Karena cucunya Pak Habibie kan usianya sekarang ya sekitar 25, ya 26, 27 seperti itu. Ya. Iya, Pak. Sekarang kan mungkin um, banyak sih anak-anak muda yang mungkin males-malesan, mungkin kayak males untuk belajar, untuk menggali, menimba ilmu lebih dalam lagi. Mungkin sekarang banyak yang berpikiran buat apa sih kuliah itu. Yeah. Banyak orang yang berpikiran kayak gitu. Teman-teman saya juga sebagian besar Yeah. ada yang berpikiran kayak gitu. Nah, itu cara menanggapinya itu seperti apa, Pak? Oh iya benar. Gini ya, menurut saya memang bangsa kita ini tadi kan disebutkan bahwa kita akan menjadi bangsa besar apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Salah satunya yang paling penting ada SDM unggul ya kan. Nah, untuk itulah bangsa kita ini jangan hanya bergantung kepada sumber daya alam, tapi pemudanya tidak berpendidikan, tidak mempunyai skills ya. Jadi memang dibutuhkan untuk sekolah setinggi-tingginya. Jadi salah sangka kalau kita tidak perlu kuliah, tidak perlu pinter ya kan. Kan sekarang trennya nggak usah sekolah ya kan, tanpa sekolah aja kita bisa kaya dan lain sebagainya. Nah, itu jangan tuh. Kita harus punya punya apa namanya visi besar atau cita-cita sekolah setinggi-tingginya, baik level S1, S2, S3, bahkan sekolahnya harus ke luar negeri. Karena itu yang paling penting ya kan, agar bangsa kita ini direspek dunia, bangsa-bangsa Cina, India, Korea Selatan tuh karena negaranya itu karena penduduknya tuh pinter-pinter semua. Jadi salah besar kalau ada orang yang menganggap bahwa tidak perlu kuliah, cukup pengalaman saja. Jangan, itu salah total. Nanti kita jadi bangsa kuli, ya kan? Kalau nggak sekolah kan kita nggak punya ilmu, ya kan? Kita nggak ada Iya. inovasi, ya kan? Tidak minder, ya kan? Tidak punya kemampuan. Padahal bangsa-bangsa di dunia ini terus bersaing. Ya. Bangsa yang unggul itu ada bangsa yang menguasai sains dan teknologi. Untuk menguasainya harus belajar setinggi-tingginya gitu loh ya. Jadi salah total itu harus diralat, itu nggak boleh ngomong gitu. Iya kan, banyak orang yang teman-teman yang seperti itu, mungkin pemikirannya kayak Jangan. gitu. Iya, karena ada orang yang udah tamat SMA langsung kerja aja cari uang, ya boleh aja. Yang tidak mampu kemampuan atau ini silang, tapi sebanyak mungkin bangsa kita harus sekolah setinggi-tingginya. Makanya pemerintah harus mendukung program-program beasiswa pengiriman ke luar negeri dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Ya. Iya, Pak. Kalau untuk beasiswa sendiri mungkin kayak ada tips dan triknya nggak untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Mungkin teman-teman di sini yang lihat pengen bisa mendengar langsung dari Pak Bimo bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu di luar negeri mungkin. Ya. Jadi pertama tentu saja untuk bisa dapat beasiswa harus ada program beasiswanya. Nah, masalahnya program beasiswa untuk tamatan SMA itu sangat jarang ada yang diberikan. Apa itu dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah asing ya kan. Yang saya dengar mungkin dari pemerintah Jepang yang ada, Amerika jarang, Inggris jarang, Perancis tidak ada, Jerman tidak ada karena uang kuliahnya gratis. Jadi hanya paling negara
Jepang, ya kan, mungkin ada beberapa negara Eropa Timur atau Turki. Nah, caranya ya tentu saja kemampuan akademik harus sebaik mungkin, terus berlatih bahasa sedini mungkin dari sejak SMP harus belajar bahasa, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis sedini mungkin ya. Sambil terus pengalaman-pengalaman organisasi harus diasah di situ, karena itu syarat utama adalah kemampuan akademis, kemampuan bahasa, dan sedikit organisasi supaya punya wawasan yang luas. Mungkin itu aja disiapkan sejak SMP ya. Ya kalau beasiswa yang saya dengar itu beasiswa LPDP itu untuk S2 dan S3 ya Pak. Iya, nah itu tidak untuk S1, itu hanya untuk S2, S3. Jadi orang yang sudah tamat S1. Tapi kalau untuk SMA ya belum ada. Tapi ini kita lagi dorong agar tamatan SMA punya program beasiswa juga. Kelihatannya udah didukung oleh Kemendristek, udah didukung oleh beberapa institusi lah. Bappenas juga udah dukung ya. Tinggal LPDP dan Departemen Keuangan mau nggak mendorong program ini. Gitu. Ya, Iya Pak. cukup? Ya dukung dong Pak. Ya, Pak kalau misal nih Pak, saya ingin kuliah di luar negeri tapi orang ya, tua itu khawatir gitu Pak. Mungkin masalah biaya atau mungkin ya. masalah uh, kalau ke sana tuh bisa mandiri atau enggak. Itu yang dikhawatirin Ya. orang tua pasti kebanyakan seperti itu kan Pak. Ya. Nah itu gimana Pak cara meyakinkan orang tua untuk bisa anaknya tuh menempuh pendidikan di luar negeri Ya. karena Yang memang pertama sangat tentu penting kan Pak itu. ya, ya kamu harus meyakinkan bahwa kamu ada mampu dari segi akademis, punya kemampuan ya. Terus juga kemampuan bahasanya harus sebaik-baiknya. Kalau bahasa Inggris ya harus IELTS-nya harus bagus, pokoknya sedini mungkin tunjukkan ke orang tua. Dan kamu dari segi mental juga harus sudah dewasa, tidak manja dan lain sebagainya. Itu yang paling penting supaya orang tua yakin bahwa kamu disetujui oleh orang tuanya. Itu jadi intinya pertama, tunjukkan kemampuan akademis ke orang tua, kemampuan bahasa juga, dan ketiga mentalnya kamu harus sudah mandiri ya, sehingga orang tua ikhlas atau melepas kamu itu dengan ringan gitu. Tanpa itu orang tua ragu-ragu gitu ya. Iya, Cukup. saya usahain Pak. Saya juga punya cita-cita untuk ke sana ke luar Ya, negeri gitu. ya, oke, cukup ya, Iya, iya, sudah. cukup. Nah, Ini oke. masih ada pertanyaan. Ini Pak kita kan lagi buat buku mengenai buku Ya, tentang Eyang juga. Nah itu ya, tanggapannya Pak Bimo itu seperti apa Pak? ya bagus Anda membuat buku-buku seperti itu ya. Kamu kumpulkan pendapat-pendapat anak-anak muda terhadap Eyang Habibie, seperti itu boleh, itu dibuat, dikumpulkan, siapa yang berani bisa nulis ya kan, apa namanya, dipilih editornya yang baik sehingga nanti menjadi buku, misalnya Bunga Rampai, apa namanya, generasi muda Habibie, seperti itu. Bunga Rampai, anak-anak muda Indonesia pengagum Habibie, seperti itu. Jadi boleh tuh supaya untuk memotivasi anak-anak muda untuk meniru kehebatan Pak Habibie. Ya, didukung itu. Nanti kita dukung lah, bagus. Tinggal kamu cari orang-orangnya yang bisa menulis, yang bisa memotivasi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah banyak kok yang dukung buku Ya, ini Pak. ya, ya. Uh, Pak harapan untuk generasi penerus itu apa Pak? Harapannya apa Pak? Ya harapannya pertama bangsa kita ini harus punya generasi yang pintar-pintar, jangan generasi yang loyo, tidak berpendidikan, karena satu-satunya yang bisa membuat bangsa ini diangkat, direspek, dihormati bangsa di dunia karena bangsa itu menguasai sains dan teknologi. Karena bangsa ini bukan menjadi bangsa kuli di negeri sendiri, bukan menjadi bangsa pembeli. Nah, untuk itu harus punya SDM-SDM yang unggul, yang berkualitas, yang berwawasan global. Ya kalau bisa keluar negeri. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus punya generasi muda harus seperti itu. Ya, harus sekolah setinggi-tingginya, harus mencari ilmu sebaik-baiknya, berwawasan global, mempunyai kemampuan bahasa asing, tapi punya etika moral yang baik dan beriman dan bertakwa. Itu omongan Pak Habibie itu. Seperti itu. Ya, Bentar. Ya, gitu ya. Oke? ya. Oke. Ini Cukup? cukup Pak itu. Ini mungkin ada Ya. pertanyaan di komen-komen ini. Soalnya saya harus ada rapat lagi nih. Oh, Uh, begitu. ya.
Oh ya udah, Cukup ya. ya cukup. Makasih Nanti Pak udah. mungkin buat sesi lagi. Nanti buat sesi lagi, sesi keduanya kapan gitu ya. Oh ya, Seperti itu. ya, Ya. ya. Oke. Makasih Pak udah Ya, menyempatkan waktu. oke. Ya, selamat ya, semangat ya semuanya ya. Maju Ya, terus. Pak. Makasih. Ya, Makasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi maaf ya yang pertanyaannya belum dijawab oleh Pak Bimo. Mungkin Pak Bimo sekarang sedang sedang sibuk. Jadi maaf tadi pertanyaan belum belum sempat disampaikan kepada Pak Bimo langsung. Mungkin next time akan dibacakan pertanyaan kalian dan mungkin Pak Bimo akan menjawabnya secara langsung mungkin lewat live. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton live ini ngobrol bersama Pak Bimo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bimo tadi bisa memotivasi kalian untuk bisa kuliah di luar negeri atau mungkin bisa lebih semangat belajar lagi. Itu mudah sekali lagi terima kasih dan mohon dukungannya untuk buku kita ini. Terima kasih. See you next time.